Arya Sangatu Sutra Dharma Paryaya. Dalam bahasa India, Arya Sangatu Sutra Dharma Paryaya. Sujud kepada semua Buddha dan Bodhisattva. Bodhisattva Sarvashura berkata, Bhagavan, berapa lamanya satu kalpa? Bhagavan menjawab, Kula putra, dengarkanlah. Itu adalah sebagai berikut. Untuk membuat suatu perumpamaan, seseorang membangun sebuah wadah dengan keliling 12 yojana dan ketinggian 3 yojana dan memenuhi wadah itu seluruhnya dengan biji-biji wijen. Kemudian ketika 1000 tahun telah berlalu, orang itu mengambil satu butir biji wijen dari wadah tersebut yang penuh dengan biji-biji wijen. Dengan cara ini, bahkan ketika orang itu telah menghabiskan semua biji wijen itu, dan bahkan ketika fondasi dan landasan dari wadah itu telah sirna, satu kalpa belum juga berlalu. Lebih lanjut Sarvashura, itu adalah sebagai berikut. Untuk membuat suatu perumpamaan, ada sebuah gunung dengan kedalaman 50 yojana dan ketinggian 12 yojana. Kemudian seseorang membangun sebuah rumah pada sisi gunung tersebut, dan untuk jangka waktu yang lama, setelah 100 tahun telah berlalu, orang itu akan menyekat dengan kain katun halus dari benaris satu kali. Dengan melakukan ini, gunung itu akan habis. Namun setelah demikian, satu kalpa belum juga berlalu. Sarvashura, demikianlah lamanya satu kalpa. Kemudian, Bodhisattva Mahasattva Sarvashura bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada Bhagavan, Bhagavan, bahkan jika satu dedikasi menghasilkan kumpulan punya yang begitu besar sehingga menghasilkan rentang kehidupan yang bahagia selama 80 kalpa, untuk apa menyebutkan seseorang yang memberikan pelayanan penuh hormat yang begitu besar terhadap ajaran-ajaran Tathagata? Bhagavan berkata, dengarkanlah Kula putra. Jika siapa pun yang mendengar Sanggata Dharma Paryaya dapat mempunyai rentang kehidupan selama 84,000 kalpa, lalu untuk apa menyebutkan seseorang yang menulis dan membacanya? Sarvashura, orang itu akan menghasilkan kumpulan punya yang luar biasa besarnya. Sarvashura, siapapun yang citanya terinspirasi dengan keyakinan murni dan bersujud dengan sepenuh hati pada Sutra Sanggata akan mengingat kehidupan-kehidupan lampau mereka selama 95 kalpa. Mereka akan menjadi Raja Cakrawarti selama 60 kalpa. Bahkan dalam kehidupan itu juga, semua orang akan menyukai mereka. Sarvashura, kematian mereka tidak akan disebabkan oleh senjata-senjata. Kematian mereka tidak akan disebabkan oleh racun. Mereka tidak akan dilukai oleh ilmu hitam. Bahkan pada saat kematian, mereka akan melihat 99 juta Buddha secara langsung. Dan Sarvashura, para Buddha itu, para Bhagavan tersebut, akan berkata kepada orang itu, makhluk suci, engkau telah mendengar Sutra Sanggata Dharma Paryaya yang telah dijelaskan dengan baik. Kerana itu kumpulan punya ini dihasilkan. Dan 99 juta Buddha itu, para Bhagavan tersebut, dalam Buddha Kshetriya mereka masing-masing akan membuat suatu prediksi penggugahan. Jika demikian, Sarvashura,
Untuk apa menyebutkan siapapun yang mendengar seluruh sutera Sanggata Dharmaparjaya yang agung ini, seluruhnya secara lengkap? Tidak hanya itu, mereka akan meyakinkan orang tersebut dengan mengatakan, jangan takut. Berkenaan dengan itu, Bodhisattva Mahasattva Sarvashura berkata kepada Bhagavan, Bhagavan, ketika saya juga mendengar sutra Sanggata Dharmaparjaya yang agung, kumpulan punya apa yang akan saya hasilkan, Bhagavan? Bhagavan berkata, Sarvashura, makhluk itu juga akan menghasilkan kumpulan punya, sebanyak punya dari para Buddha, para Tathagata, sebanyak jumlah butiran pasir di sungai Gangga. Ia berkata, Bhagavan, ketika saya mendengar sutra Sanggata Dharmaparjaya yang agung, saya tidak pernah merasa cukup. Bhagavan berkata, Sarvashura, itu baik, sangat baik, bahawa engkau selalu haus akan ajaran-ajaran Dharma. Sarvashura, kerana aku juga selalu haus akan ajaran-ajaran Dharma. Sarvashura, untuk apa menyebutkan bahawa makhluk-makhluk biasa tidak pernah merasa cukup? Sarvashura, putra atau putri keluarga agung, Kula Putra, yang mengembangkan keyakinan dalam Mahayana tidak akan mengalami kelahiran yang keliru selama 1000 kalpa. Selama 5000 kalpa, mereka tidak akan dilahirkan sebagai hewan. Selama 12,000 kalpa, mereka tidak akan memiliki pikiran negatif. Selama 18,000 kalpa, mereka tidak akan terlahir di tempat yang tidak ada ajaran Dharma. Selama 20,000 kalpa, mereka akan mempraktikkan kemurahan hati dengan giat. Selama 25,000 kalpa, mereka akan terlahir di alam dewa. Selama 35,000 kalpa, mereka akan menjalani kehidupan selibat. Selama 40,000 kalpa, mereka akan meninggalkan kehidupan berumah tangga. Selama 50,000 kalpa, mereka akan menjunjung tinggi Dharma. Dan selama 65,000 kalpa, mereka akan bermeditasi mengingat kematian. Sarvashura, bahkan karma negatif yang paling kecil pun tidak akan dialami putra atau putri keluarga agung tersebut. Para mara yang jahat tidak akan mempunyai kesempatan untuk melukai mereka. Mereka tidak akan pernah dilahirkan melalui kandungan seorang ibu. Sarvashura, mereka yang mendengar Dharma Parjaya ini, di manapun mereka dilahirkan, selama 95 kalpa, tak terhitung, tidak akan terjatuh ke alam rendah. Selama 8,000 kalpa, mereka akan mengingat apa yang telah mereka dengar. Selama 1,000 kalpa, mereka akan meninggalkan pembunuhan. Selama 99,000 kalpa, mereka akan meninggalkan kata-kata bohong. Selama 13,000 kalpa, mereka akan meninggalkan ucapan yang memecah belah. Sarvashura, makhluk-makhluk yang mendengar Dhammaparjaya ini adalah langka. Kemudian, Bodhisattva Mahasattva Sarvashura bangkit dari tempat duduknya, meletakkan ujung jubah bagian atas di satu pundak, berlutut dengan kaki kanan beranjali dan bersujud kepada Bhagavan. Ia berkata kepada Bhagavan, Bhagavan, berapa besar kumpulan karma negatif yang dihasilkan oleh mereka yang menolak Dharma Parjaya ini? Bhagavan berkata, Sarvashura, besar sekali. Ia berkata, Bhagavan, berapa besar karma negatif yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk tersebut?
Bhagavan berkata, "Diamlah Sarvashura, diamlah. Jangan bertanya padaku tentang kumpulan karma negatif Sarvashura. Dibandingkan dengan membangkitkan pikiran negatif terhadap para Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, sebanyak butiran pasir di 12 sungai Gangga, mereka yang merendahkan sutra Sanggata akan menghasilkan kumpulan apunya yang jauh lebih besar. Sarvashura, mereka yang membangkitkan pikiran negatif terhadap ajaran-ajaran Mahayana juga akan menghasilkan kumpulan apunya yang jauh lebih besar daripada itu. Sarvashura, makhluk-makhluk itu terbakar. Mereka benar-benar terbakar." Sarvashura bertanya, "Bhagavan, apakah tidak mungkin membebaskan makhluk-makhluk ini?" Bhagavan berkata, "Demikianlah Sarvashura, tidaklah mungkin membebaskan mereka. Sarvashura, itu adalah sebagai berikut. Untuk membuat suatu perumpamaan, seandainya seseorang memenggal kepala orang, jika ia memberikan perban berobat di kepala orang tersebut dengan madu atau gula atau sirup manis dari air gula tebu atau mentega atau minyak sayur atau obat apapun, bagaimana pendapatmu tentang hal ini, Sarvashura? Apakah orang ini dapat hidup kembali?" Sarvashura berkata, "Bhagavan, ini tidak mungkin." Bhagavan berkata, "Lebih lanjut Sarvashura, ada juga seorang yang lain. Ketika ia menyerang makhluk lain dengan senjata tajam, meskipun ia tidak mampu membunuhnya dengan satu serangan, Sarvashura, akan terjadi luka. Seandainya diberikan obat, lukanya akan sembuh. Pada saat ia sembuh, mengingat kembali penderitaan itu, ia akan berpikir, 'Sekarang saya mengerti, dan oleh kerana itu saya tidak akan melakukan karma-karma negatif.' Seperti seorang yang merenung dengan cara ini, Sarvashura, saat ia mengingat penderitaan, ia sepenuhnya meninggalkan karma-karma negatif. Pada waktu itu, semua dharma menjadi terrealisasi. Ketika semua dharma terrealisasi pada waktu itu, ia akan menyempurnakan semua ajaran dharma bajik." Sarvashura, itu adalah sebagai berikut. Untuk membuat suatu perumpamaan, seperti halnya orang tua yang anaknya meninggal, berduka cita dan meratap, namun orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi anaknya. Dengan cara yang sama, Sarvashura, orang-orang biasa yang kekanak-kanakan tidak dapat menolong diri mereka sendiri atau makhluk lain, seperti orang tua tersebut yang harapannya hancur. Harapan-harapan makhluk-makhluk ini juga akan hancur pada saat kematian. Sarvashura, ada dua jenis makhluk yang harapannya hancur. Siapakah mereka? Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makhluk yang melakukan karma-karma negatif atau menyebabkan karma-karma negatif itu dilakukan. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan dharma suci. Harapan-harapan kedua jenis makhluk ini akan hancur pada saat kematian. Bodhisattva Sarvashura berkata, "Bhagavan, kelahiran apa yang akan dialami oleh makhluk-makhluk ini? Bagaimana kehidupan mereka setelah itu?" Bhagavan berkata, "Sarvashura, kelahiran bagi makhluk-makhluk yang merendahkan dharma suci
adalah tak terbatas. Kehidupan mereka mendatang juga tak terbatas. Sarvashura, makhluk-makhluk yang meninggalkan dharma suci, akan mengalami penderitaan selama 1 kalpa di neraka Raurava, selama 1 kalpa di neraka Samhata, 1 kalpa di neraka Tapana, 1 kalpa di neraka Pratapana, 1 kalpa di neraka Kalasutra, 1 kalpa di neraka Avici, 1 kalpa di neraka yang disebut rambut berdiri, 1 kalpa di neraka yang disebut menyebut-nyebut neraka Huhuvu, dan Sarvashura. Mereka akan mengalami penderitaan di 8 neraka dahsyat ini selama 8 kalpa. Kemudian Bodhisattva Mahasattva Sarvashura berkata kepada Bhagavan sebagai berikut, Bhagavan, itu adalah penderitaan. Sugata, itu adalah penderitaan. Tidaklah menyenangkan untuk didengar. Kemudian, pada waktu itu, Bhagavan mengucapkan kata-kata ini. Betapa menderitanya makhluk-makhluk di neraka. Kata-kata yang begitu menakutkan seperti ini sungguh tidak menyenangkan untuk didengar. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan bajik akan mengalami kebahagiaan. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak bajik akan mengalami penderitaan. Mereka yang tidak mengetahui penyebab kebahagiaan, begitu mereka dilahirkan, akan tersiksa oleh kematian dan oleh penderitaan kerana terkungkung dalam duka cita. Orang yang kekanak-kanakan ini akan selalu menderita. Mereka yang mengingat Buddha sebagai yang teragung, mereka yang mahir ini akan bahagia. Begitu pula mereka yang memiliki keyakinan dalam Mahayana tak akan terlahir di alam-alam rendah. Sarvashura dengan cara demikian didorong oleh karma lampau. Mereka yang melakukan tindakan yang kecil pun akan mengalami hasil-hasil yang tak terbatas. Dalam Buddha Kshetriya yang agung, jika seseorang menanam sebuah benih, hasilnya akan menjadi besar, seperti halnya menikmati hasil yang banyak dari menanam hanya beberapa benih. Begitu juga mereka yang berbahagia dalam ajaran-ajaran jina. Mereka yang mahir ini benar-benar akan bahagia. Mereka meninggalkan tindakan-tindakan negatif dan juga menghasilkan banyak kebajikan. Siapapun yang memberikan persembahan pada ajaran-ajaranku, walau hanya sehelai rambut, selama 80,000 kalpa juga akan memiliki kepemilikan dan kekayaan berlimpah. Di manapun mereka dilahirkan, mereka akan selalu bermurah hati. Dengan demikian, Buddha adalah suatu kshetriya agung, suatu objek pemberian yang luar biasa.